Kalau nek wong liya iki kan cetha, pengusaha titik, kiai titik, pejabat titik itu. Nek Mbah Nun iki kan ora cetha. Intelektual, yo seniman, yo kiai, yo sok nyanyi, sok macam-macam gitu ya. Jadi justru karena itu yang menyebabkan bentuknya tidak ketemu-ketemu sehingga orang juga tidak bisa mengidentifikasinya. Dia orang kedaftar. Saya tidak kedaftar. Kiai Kanjeng tidak terdaftar di dalam khasanah musik Indonesia. Ya. Kiai Kanjeng itu tidak ada di dalam sejarah musik Indonesia. Kiai Kanjeng tidak ada. Itulah. Tetapi termasuk Ma'iyah, kita harus siap-siap bahwa Ma'iyah sok-sok ya menguap, upamane ya, menguap tidak dihormati, tidak dihargai, tidak dianggap apa-apa. Karena yang disebut berjasa itu kan sing mati dalam peperangan. Gitu. Kowe ora ngopo-ngopo njur melu diajak perang, njur ketembak, kowe pahlawan. Gitu. Sementara orang yang berjuang dari hari ke hari, dari malam ke malam, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan itu yang memperbaiki, mendandani atau melakukan sesuatu yang sifatnya bermanfaat kepada masyarakat belum tentu jadi pahlawan, kan gitu kan. Jadi negara di seluruh dunia ini untuk merumuskan pahlawan itu gimana aja nggak bisa toh. Jadi yang dimakamkan di mana? Kusumanegara. Di Kusumanegara itu kan juga sing mati dalam peperangan, sing opo. Tapi orang yang sangat berjasa kepada masyarakat tentu dimakamkan di sana karena di situ adalah taman makam pahlawan dan yang disebut pahlawan ternyata sampai hari ini tidak pernah dikualifikasi, tidak pernah dewasa, tidak pernah matang lah kriterianya gitu ya. Untung saja sudah ada kalimat yang tadi dibaca oleh Mas Islamianto yang kalau memang engkau tidak bisa menemukan Wilayahku. Kalau engkau tidak bisa menemukan wilayahku, biarlah aku yang terus berusaha mengetuk pintu rumah. Jadi kalau kita menunggu sejarawan, intelektual, pemerintah, birokrasi atau apapun untuk menemukan siapa Kiai Kanjeng, siapa Ma'iyah, bagaimana Ma'iyah kan, ya mungkin orang tidak akan pernah tercapai. Kalau memang engkau tidak bisa menemukan wilayahku toh, gitu, ya. Maka biarlah aku yang mengetuk pintu rumah. Nah, maka kita juga tidak menunggu bahwa kita akan ditemukan oleh sejarah Indonesia. Kita tidak akan dianggap apa-apalah gitu. Kita tidak, pokoknya kita tidak mendapat reward apa-apa, tidak mendapat pahala apa-apa secara horizontal. Ya. Tetapi kemudian keputusan kita adalah maka biarlah aku yang mengetuk. Jadi kita yang terus-menerus, kita yang tidak pernah berhenti untuk berkeliling mengetuk itu pintu hatinya rakyat ya, ke Potorono, ke mana-mana gitu ya. Kita terus-menerus dan kita sudah mengikhlaskan, merelakan ridho kepada bahwa tidak seorang pun di muka bumi dalam sejarah yang bisa menemukan wilayah kita. Diarani menungso rada dudu, diarani dudu menungso ning ya menungso, diarani jin ya rada kaya jin, diarani malaikat ya sok-sok ana sak kelebatan malaikate, diarani setan ya mungkin ya ana setane kan gitu. Jadi kita ini makhluk yang tidak jelas. Sehingga lagu ini menurut saya adalah ramalan saya sendiri tanpa sengaja untuk membaca apa yang akan kita alami di masa tua ini. Dan sebenarnya ini juga agak perih di hati kita ya bahwa ya nek zaman aku isi umur 30 petang puluh mbiyen dunia kayak apapun kita masih berani nantang. Yuk, teruskan aja. Dengan harapan ku umur 50 umur 60 muga-muga wis ana perbaikan. Jebul ora. Nganti meh 70 ya tetep saya bosok kan gitu. Dan mereka juga tidak bisa menemukan wilayah kita. Gitu kan. Betul-betul tidak ada karena yang dikenal di dunia sekarang kan profesi. Nah, saiki profesiku apa, Don? Mboten jelas, Mbak. Nah iya. Maka tidak mungkin mereka bisa menemukan wilayahku. Imam wis saiki ra cetha kok. Nek biyen kan nek diteruske kan dari lomba karaoke dangdut, sukses jadi penyanyi dangdut to. Cetha to. Saiki lak ora. Sekarang malah disewa guru sholawat kan ini. Jadi guru sholawat di kampung-kampung kan gitu kan. Tidak kecewa, itu juga bersyukur, bergembira. Tetapi kan imam melu ora cetha. Islami, kudune Islami kowe yang mulai saiki sing cetha kiaimu kowe kiai Bais. Mas Helmi intelektual muslim gitu aja. Nek kula napa, Mbah? Kula napa, Mbah? Anek kowe nggawe band ning Kiai Kanjeng. Jadi harus ada rekaman-rekaman dari Kiai Kanjeng yang
yang menggaruk gatalnya mainstream, ngerti ora? Kan wong ki gatel toh. Gatel. Nah, yang dibutuhkan kan ono sing ngukur, digaruk itu ya. Nah, karya-karya Doni dan Kiai Kanjeng itu kalau bisa garuk gatelnya orang. Karena kalau lagu-lagu Kiai Kanjeng pada umumnya kan kejeron kuwi. Ning jero ulu ati kabeh, ning jerone roh kabeh. Jadi ora tidak di kulitnya gitu loh. Makanya saya minta Kiai Kanjeng misalnya mereka hasbunallah dengan Yuli tok, dengan gitar tok misalnya, dengan minimalis lah gitu ya. Sejumlah lagu bisa kita rekam secara minimalis dan di medsoskan, di YouTube kan, di internet kan itu tidak terlalu jauh dari sing usum. Kita kan menempuh jalan sunyi, termasuk acara ini kan agak jalan sunyi. Nek sunyi iki ya sing ngrungokke ya mung sesama hantu to. Gitu. Ngono ya kira-kira ya. Demit. Nggih, Mbah. Berarti salah satu kesimpulan saya Mas Hilmi itu Mbah Nun, Kiai Kanjeng dan Mak Iyah itu puisi yang disembunyikan oleh kata-kata. Puisi yang disembunyikan Dari kata-kata, gitu ya. Nggih. Kok nemu ta? Jebul Doni ya rada penyair sithik ya. Iya. Nah, kan niku kan berdasarkan puisi Jalan Sunyi niku Mbah, terus jenengan napa? Jenengan terjelaske terus lebih mancep meleh. Ya alhamdulillah. Malam ini kita di sini nggak bisa di dunia nggak bisa disalahkan, Indonesia nggak bisa disalahkan, masyarakat nggak bisa disalahkan, mainstream nggak bisa disalahkan karena kalimatnya puisi yang ku sembunyikan. Jadi sing dilikke bocah dhewe to. Kita sendiri kita yang sendiri menyembunyikan. Jadi ya salahmu dhewe kok dilikke dhewe ya kan gitu kan. Iya, jadi Kiai Kanjeng tidak dikenal, tidak viral, tidak apa, salahmu dhewe kamu menyembunyikan sendiri kayak gitu kan. Oke. Tetapi sebenarnya seluruh kesunyian itu kalau saya kan tetap pakai bulatan tadi ya. Tidak berarti kalau kita kesepian itu terus kita menderita. Tidak berarti kalau kita ikut rame-rame, ikut ubiang-ubiung terus kita menjadi lebih gembira. Tidak mesti. Hidup itu tidak begitu kan gitu. Hidup itu kan bisa unda-undi atau bisa seperti roda kan gitu. Atau dia bersifat dialektis. Jadi sekarang kita tidak menderita karena sunyi, tidak menderita karena wilayahnya tidak bisa ditemukan orang, kita tidak menderita karena tidak dihormati Indonesia, tidak dihormati siapa-siapa. Tapi kan paling tidak kita dihormati oleh Sukun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang penting John, meskipun kita tidak ditemukan oleh sejarah, kita mergo cendelik dhewe to. Ya. Yang penting kita tidak ikut rakus, tidak ikut bengis, tidak ikut barbar, tidak ikut gila dunia ya. Karena kita langsung percaya kepada Allah mengatakan walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidika yatiman fa'awa wa wajata dholam fa'atawa wajata ailam fa'agna fa'amal yatiman falatakhar fa'amal sa'ila falatanar fa'amal binikmati rabbika. Doni rapal dhewe kae. Kula meneng dhewe kula. Meneng dhewe. Sunyi dhewe. Ora iso. Berarti sekarang yang penting kita tidak boleh terlibat di dalam peradaban tak sudah-sudah. Gitu? Iya. Duwe pit kepingin motor kepingin motor luwih apik, duwe motor luwih apik, kepingin mobil, kepingin mobil akeh, duwe mobil akeh, kepingin duwe mobil akeh apik kabeh. Terus kepingin mobil mewah, kita ndak sudah-sudah. Artinya kita itu rakus seperti api. Kerakusan itu kan api. Ndak ada batasnya. Kalau air benda padat ada batasnya, kalau api kan ndak ada batasnya. Yang bisa diukur suhunya. Tapi apinya sendiri tidak bisa dibatasi kan itu. Tidak ada ukurannya. Jadi sepentol korek itu bisa membakar seluruh dunia. Karena dia membesar, merambat bisa seluruh dunia kan itu hakikatnya. Kalau air segelas ya hanya bisa muat segelas gitu ya. Tapi kalau maka kita lebih cenderung kepada aransemen yang cair ya. Kecenderungan air karena Allah sendiri kan bersemayam di atas air. Air itu adalah
salah satu aplikasi dari cahaya. Jadi ketika Allah menciptakan cahaya itu kemudian salah satu pengolahan setelah cahaya itu ada yang menjadi air, ada yang menjadi ruang, ada yang menjadi waktu. Sedemikian rupa dan begitu dahsyatnya ciptaan Allah itu saya semakin menyadari ketika saya di rumah sakit ya. Melihat bahwa ya Allah piye to janjane ampuh men to ya. Top udah jos lah pokoknya, maha jos lah. Maha jos, maha asik. Sekarang yang kita hindari adalah tak sudah-sudah. Tak sudah-sudah. Ya.